Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami CGP Angkatan 7 dari Kabupaten Kediri. Saya Siti Rumiatin dari SMP Islam Terpadu Al Mubarok dengan PP Ibu Trisa Kumalasari dan fasilitator Bu Endang Puji Astuti. Selanjutnya ini teman saya Ratna Maksidatur Rohmah, CGP Angkatan 7 dari Kabupaten Kediri, SMPN 2 Geras. Saya Mukminin Septi Wahyuning Tias, CGP Angkatan 7 Kabupaten Kediri dari SDN Banjaranyar 1. Selanjutnya kami akan melakukan coaching di mana nanti kami akan saling menggali potensi kami dalam mengatasi masalah kami. Bapak guru hebat, silakan melihat video kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu-ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya sebagai observer dan saya akan menilai atau mengamati praktek coaching yang akan panjenengan lakukan. Terus kemudian saya memastikan bahwa alur yang kita pakai nanti adalah alur tirta, di mana dalam kegiatan coaching itu harus ada tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Baiklah, Ibu-ibu, mari kita mulai kegiatan coaching ini. Semoga kegiatan ini nanti membawa manfaat dan berkah bagi kita semua. Amin. Sebelumnya saya akan bertanya kepada coach. Di sini sebagai coach Bu Siti. Baiklah Bu Siti, sebelum nanti panjenengan berdua akan melakukan proses coaching, di sini saya akan menanyakan beberapa tentang yang pertama, yaitu tentang sebelum nanti jenengan laksanakan coaching itu, kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin panjenengan kembangkan? Oke, terima kasih Bu Ratna. Nanti dalam proses coaching bersama Bu Septi, saya akan berusaha mengembangkan kompetensi coaching saya, yaitu presence, kehadiran penuh, di mana nanti saya akan berusaha menghadirkan diri saya bisa fokus coaching bersama Bu Septi. Kemudian mendengarkan secara aktif, yaitu mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh Bu Septi nanti, sehingga saya nanti dapat mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, ini juga nanti kompetensi yang akan saya kembangkan, yaitu mengajukan pertanyaan berbobot kepada Bu Septi agar saya nanti bisa menggali apa yang menjadi masalah dari Bu Septi, sehingga Bu Septi nanti bisa menyelesaikan segala idenya untuk menyelesaikan masalah Bu Septi. Seperti itu Bu Ratna. Ya. Baiklah, untuk pertanyaan kedua, dalam proses coaching ini bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin dikembangkan? Ya, terima kasih Bu Ratna. Nanti dalam proses coaching saya akan berusaha menspesifikkan kompetensi saya nanti yang akan diobservasi oleh Bu Ratna, yaitu pada presence, kehadiran penuh. Karena mengingat bahwa saat ini tugas yang saya kerjakan banyak sekali, sehingga saya perlu meningkatkan kompetensi itu agar saya bisa fokus untuk melakukan coaching bersama Bu Septi. Ya, bagus sekali. Kemudian apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan? Mungkin nanti dalam proses coaching bersama Bu Septi, saya bisa menggali apa yang akan Bu Septi sampaikan, terutama di rencana aksi
yang akan disampaikan oleh Bu Septi nanti, bagaimana Bu Septi membuat rencana-rencana untuk menyelesaikan masalah Bu Septi. Seperti itu Bu Ratna. Nggih. Jelas nggih, di panjenengan wau menjelaskan apa kompetensi coaching yang ingin dikembangkan, kemudian bagian kompetensi mana yang ingin digali supaya jenengan sakit fokus pada kompetensi mana yang paling diutamakan, kemudian indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan. Panjenengan tadi fokusnya ingin di present kehadiran penuh. Baiklah, saya kira cukup percakapan pra-observasi ini, dan saya sudah mendapatkan data mengenai kegiatan apa yang ingin dikembangkan. Sekarang panjenengan berdua sakit memulai proses coaching, dan saya berharap proses coachingnya berjalan lancar. Panjenengan bisa menggali permasalahan dan mengatasi permasalahan berdua, saling sharing dan seterusnya. Saya kira cukup sekian. Monggo bisa dimulai. Terima kasih Bu Ratna. Assalamualaikum Bu Septi. Waalaikumsalam Bu Siti. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Septi? Alhamdulillah baik sekali Bu. Bagaimana kabar Bu Siti? Alhamdulillah baik juga Bu Septi. Bu Septi, kira-kira ada apa ini tumben Bu Septi kok menemui saya? Apakah ada masalah Bu Septi? Iya Bu, saya ingin ingin sharing bersama Bu Siti masalah siswa saya Bu. Ini ada yang sering sekali terlambat. Siswa yang sering terlambat nih Bu Septi. Nah, kira-kira siswa yang sering terlambat ini apa yang akibat yang ditimbulkan dalam kelasnya Bu Septi? Kalau akibat yang ditimbulkan dari siswa ini tentu saja pembelajaran jadi tidak lancar ya Bu, karena berarti ketika dia terlambat itu, ketika dia masuk itu sudah proses pembelajaran, hingga akhirnya mengganggu proses pembelajaran. Jika terkadang ketika saya menjelaskan itu berarti kan saya harus mengulang lagi dari awal. Oke. Berarti ada siswa yang terlambat, sering terlambat, sehingga siswa itu mengganggu proses pembelajaran yang Bu Septi lakukan. Seperti itu ya. Menurut Bu Septi, siswa yang ideal menurut Bu Septi itu seperti apa? Siswa yang ideal menurut saya dari segi kedisiplinan ya Bu, ini adalah siswa yang datang tepat waktu sebelum jam pembelajaran dimulai. Jadi saya rasa siswa tersebut itu lebih siap Bu untuk mengikuti pembelajaran. Oke, seperti itu guys, siswa yang disiplin waktu dan bisa datang sebelum pembelajaran dimulai agar mungkin dia lebih siap, seperti itu gitu Septi. Nah, kira-kira menurut Bu Septi apa yang sudah Bu Septi lakukan untuk mengatasi siswa Bu Septi yang sering terlambat ini? Saya sudah mencoba Bu, memanggil dia agar menyelesaikan masalahnya juga. Itu solusinya kemarin itu menggunakan alarm Bu, HP. Tapi kok saya lihat kurang efektif ya Bu, dia tetap terlambat gitu. Mengajak siswa berdiskusi dengan siswa dan berusaha mencari solusi dengan memakai alarm. Iya, jadi HP-nya dinyalakan. Dan ternyata hasilnya ya tetap saja Bu, ketika saya tanya itu nggak mempan buat alarmnya. Terlalu nyenyak tidurnya ya Bu Septi. Nah, kira-kira ini Bu Septi, rencana Bu Septi yang pertama ternyata tidak mengena ke anak, dan anak ternyata masih tetap terlambat nih Bu Septi. Lalu mungkin Bu Septi apakah punya rencana lain, strategi lain mungkin agar anak itu bisa mengatasi masalahnya ya, agar dia tidak terlambat? Itu Bu, saya ingin menghubungi orang tua juga supaya orang tuanya itu bisa mengingatkan kalau dia bangun terlambat itu kira-kira sekitar jam 5 atau setengah 6 supaya dibangunkan. Saya minta tolong ke orang tuanya seperti itu,
dan juga memberi pengertian Bu pada orang tuanya bahwa datang tepat waktu itu sangat penting untuk pembelajaran gitu. Berarti berkolaborasi dengan orang tua, saling membantu bagaimana agar siswa tersebut tidak terlambat lagi, seperti itu Ibu. Iya. Apakah Bu Septi sebelumnya pernah melakukan menghubungi orang tua atau bagaimana? Pernah Bu, tapi baru via WA. Jadi saya belum face to face dengan orang tuanya, belum bertemu secara langsung. Berarti rencananya Bu Septi saya akan berkomunikasi dengan orang tuanya. Saya bisa berkunjung ke rumah atau mungkin saya memanggil orang tuanya. memanggil orang tua untuk Ke mencurahkan masalah Bu Septi, Iya. mengatasi anak yang terlambat ini Iya. Bu Septi. Iya. Nah, kira-kira ini Bu Septi, kapan Bu Septi melaksanakan rencana ini? Secepatnya Bu. Secepatnya. Iya. Mungkin minggu depan atau kapan Bu Septi? Insya Allah 3 hari lagi. 3 hari lagi. Iya. Sebelum Bu Septi melaksanakan itu, kira-kira siapa ini yang bisa membantu Bu Septi untuk menguatkan komitmen Bu Septi dalam melaksanakan rencana aksinya Bu Septi ini mengatasi masalah siswa yang terlambat ini? Rekan guru dan juga kepala sekolah Bu. Rekan guru dan Iya. kepala sekolah. Kira-kira apa yang bisa Bu Septi lakukan dengan rekan guru dan kepala sekolah Bu? Saling mengingatkan Bu, saling berkolaborasi, karena kalau di kelas saya sudah mengimplementasikan disiplin gitu, hadir harus tepat waktu. Tentunya di kelas lain pun juga lebih baik melakukan hal yang sama, jadi supaya nanti budaya positifnya itu terjadi di seluruh sekolah. Jadi saling mengingatkan, saling saling berkolaborasi. Berarti berkolaborasi tidak hanya dengan orang tua, tetapi juga teman, rekan sejawat guru dan juga kepala sekolah. Bagaimana menciptakan suasana disiplin di sekolah agar timbul disiplin positif, ngoten nggih Bu. Luar biasa Bu Septi. Jadi Bu Septi tidak hanya melaksanakan disiplin positif di sekolah, di kelasnya gitu. Karena Bu Septi wali kelas nggih. Tapi juga bisa mengimbaskan ke teman guru agar kelasnya pun juga sama, bisa bagus melaksanakan disiplin positif. Luar biasa Bu Septi. Sepertinya saya juga ingin tahu ini Bu Septi, bagaimana kelanjutan ceritanya Bu Septi setelah Bu Septi melaksanakan rencana aksinya nggih. Kira-kira dari pembicaraan ini tadi, kesimpulannya apa Bu Septi yang bisa Bu Septi ambil dari pembicaraan kita, di mana tadi awalnya nih Bu Septi punya masalah murid yang terlambat. Mungkin sekarang kesimpulan yang dapat Bu Septi sampaikan apa? Kesimpulan saya, jadi tadi mengatasi siswa yang terlambat ya Bu. Yang pertama dengan membunyikan alarm, itu yang pertama ya Bu. Lalu berkolaborasi dengan orang tua. Jadi ketika alarmnya ini tidak mempan, tentunya orang tua juga harus bertindak. Dan juga saling mengingatkan bersama rekan guru dan juga kepala sekolah. Itu Bu yang bisa saya simpulkan. Terima kasih Bu Septi. Bagaimana sekarang perasaannya Bu Septi? Alhamdulillah Bu, lebih lega. Semoga solusi yang saya utarakan tadi bisa terlaksana. Amin. Dan saya juga pengen tahu ini Bu, selanjutnya bagaimana ini hasil reaksi muridnya setelah Bu Siti nanti melaksanakan proses perbaikan dan mengatasi masalah ini. Mungkin minggu depan kita bisa mengadakan diskusi lagi nih Bu Septi. Siap Bu. Agar nanti kita saling bisa berbagi, karena masalahnya Bu Septi ini sepertinya tidak di muridnya Bu Septi, pasti di sekolah lain, di sekolah saya pun juga ada. Jadi nanti kita bisa sharing untuk memperbaiki pembelajaran, terutama dalam membersamai siswa kita. Siap, Mungkin sampai di sini perbincangan kita Bu Septi, semoga memberikan manfaat bagi kita. Semoga tetap semangat nih Bu Septi. Saya akhirin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih proses coaching yang
luar biasa. Ya, alhamdulillah saya ucapkan terima kasih kepada Bu Septi dan sebagai coach dan Bu Siti sebagai coach yang telah melaksanakan coaching, di mana dalam proses coaching tersebut saya sudah jelas menangkap bahwa ada alur tirta yang mana ada tujuan kenapa diadakan, tujuan kenapa coach menemui coach itu dengan tujuan tertentu. Mereka berkolaborasi, artinya saling membutuhkan sehingga terjadi proses coaching yang tidak hanya menerima tapi juga saling melengkapi. Ada identitas masalah dan saya temukan juga ada rencana aksi yang mana coach sudah menentukan aksi-aksi apa yang harus dilakukan dalam mengatasi siswa yang terlambat tadi. Okay. Selanjutnya di sini saya akan melakukan diskusi lagi kepada coach, pada Bu Siti, yaitu berkenaan dengan hasil coaching tadi, ya. Saya akan memberikan beberapa pertanyaan pada panjenengan. Yang pertama yaitu apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching tadi yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan. Terima kasih Bu Ratna. Seperti diskusi kita waktu coaching tadi, Bu, saya menyampaikan bahwa kompetensi yang ingin saya tingkatkan yaitu pada proses kehadiran penuh, di mana tadi yang saya sudah sampaikan banyak tugas yang saya kerjakan saat ini, sehingga saya ingin benar-benar fokus menghadirkan penuh diri saya untuk pelaksanaan coaching ini. Dan alhamdulillah saya juga bisa memberikan umpan balik atas segala apa yang disampaikan oleh coach. Nah, sehingga saya juga bisa menggali apa semuanya, apa yang ada di diri coach, sehingga coach bisa menemukan segala solusi untuk mengatasi masalah coach. Gitu. Ya, betul sekali, nggih. Terus kemudian ini saya akan menekankan seperti yang sudah disampaikan oleh Bu Siti pada saat praobservasi tadi, bahwa kompetensi yang ingin dikembangkan pada proses coaching itu adalah presensi, atau kehadiran penuh. Terus kemudian tadi saya sudah menangkap betul bahwa jenengan tidak bingung, artinya jenengan itu fokus, artinya jenengan itu benar-benar menjadi pendengar yang baik, menjadi ya benar-benar ada untuk coach, sehingga selain itu kan kita tahu bahwa ada beberapa kompetensi dari alur tirta yang ingin dikembangkan. Selain presensi mungkin ada kompetensi lain yang ingin dikembangkan. Gitu, Ratna. Dari kompetensi yang ingin saya tingkatkan tadi yaitu presence, kemudian juga saya butuh untuk meningkatkan kompetensi lain yaitu mendengarkan aktif dan juga pastinya adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, dari situ saya akan berusaha juga menggali diri saya agar saya bisa mengajukan pertanyaan berbobot untuk coach, sehingga coach bisa dengan mudah mengeluarkan segala idenya dalam proses coaching ini. Jadi mungkin tidak hanya present juga, kalau saya tadi alhamdulillah sudah bisa present ya, menghadirkan penuh diri saya, kemudian pastinya saya juga ingin apa yang saya ajukan pertanyaannya juga bisa berbobot, seperti itu beratnya. Artinya nanti pertanyaan panjenengan itu bisa menggali kompetensi yang dimiliki oleh coach, sehingga penggalian masalah itu atau penggalian permasalahan itu akan solusinya itu muncul dari coach sendiri. Benar berat nanti. Terima kasih Ibu Septi dan Bu Siti. Saya kira kita dapat poin ya di sini. Proses coachingnya sudah berjalan lancar dan ada beberapa aksi yang mungkin nanti diterapkan 3 hari lagi nggih tadi nggih, 3 hari lagi kalau memungkinkan bisa diajukan, nggak apa-apa nggih. Kalau memungkinkan juga diajukan supaya putra panjenengan langsung bisa
teratasi dan bisa berubah sikap. Iya. Saya kira cukup sekian proses coaching kita bertiga. Oke. Iya. Terima kasih atas atensinya, atas keaktifan. Semoga apa yang kita lakukan berkah dan barokah. Amin. Amin. Oke, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Bu Septi sebagai observer ya. Lalu Bu Ratna sebagai coach dan juga Bu Siti sebagai coachee. Saya akan mengobservasi, mengamati praktek coaching yang akan panjenengan berdua lakukan. Di sini saya memastikan bahwa alur yang kita pakai adalah alur Tirta, di mana harus ada yang pertama T yaitu tujuan, I identifikasi masalah, R yaitu rencana aksi, dan juga T tanggung jawab. Nah, baiklah ibu-ibu, mari kita mulai kegiatan coaching. Semoga kegiatan ini membawa berkah dan manfaat ya. Amin. Berikutnya ini pra supervisi ya, pra observasi. Saya ingin bertanya kepada Bu Ratna selaku coach beberapa pertanyaan ya Bu. Ini yang pertama, kompetensi coaching apa yang ingin Bu Ratna kembangkan? Terima kasih Bu Septi. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Ibu. Di sini saya akan mengembangkan 3 kompetensi, yaitu presensi atau kehadiran penuh saya sebagai coach, kemudian mendengarkan secara aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot. Nanti saya akan mengembangkan ketiga itu, ketiga kompetensi tersebut. Lalu pertanyaan kedua Bu, ini dalam proses coaching ini bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin dikembangkan Bu? Dari ketiga kompetensi yang sudah saya sebutkan tadi, saya akan fokus pada pengajuan pertanyaan berbobot. Nanti saya fokusnya ke situ dalam mengajukan pertanyaan kepada coachee. Saya kompetensi yang saya kembangkan yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Lalu pertanyaan berikutnya Bu Ratna, ini apa ya Bu indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan? Indikatornya apa? Ya, indikator yang akan saya capai itu saya menginginkan coachee itu menemukan solusi permasalahan dari coachee sendiri. Mereka nanti saya berharap Bu Siti itu menemukan solusi terhadap permasalahan yang dimiliki di kelas, sehingga solusi tersebut muncul atau potensi dari Bu Siti saya gali sehingga akan muncul solusi dari beliaunya. Seperti itu. Jadi nanti akan muncul aksi nyata atau rencana aksi yang akan diterapkan di kelas. Baiklah Bu Ratna, Bu Siti, ini saya kira cukup ya untuk percakapan pra observasi. Sekarang monggo dimulai proses coachingnya. Terima kasih Bu Septi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Siti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ratna. Pripun kabar Ibu? Alhamdulillah baik Bu Ratna. Tapi kok kelihatan capek gitu. Mungkin Bu Ratna, ini tadi banyak yang curhat menyampaikan berbagai masalah di kelas saya Bu Ratna. Oke.
Jadi masalah panjenengan menumpuk nggih. menumpuk ya berarti. Nggih, ya kelihatan Bu. Kelihatan Dari ya. ya kelihatan hari ini kok nggak seperti biasa ngoten nggih. Terus tumben jenengan kiwau apa Pak jenengan datang ke sini itu tujuannya apa? Begini Bu Ratna, ini tadi kan saya masuk kelas saya. Nggih. Kan saya sebagai wali kelas, kan saya tidak setiap hari masuk nih Bu Ratna. Iya, iya, iya. Nah, ini tadi saya masuk, anak-anak mengungkapkan segala masalah yang ada di kelasnya kepada saya. Iya. Nah, masalahnya ini Bu Ratna. Ada beberapa anak saya sering tidak masuk sekolah. Nah, seperti itu Bu Ratna. Nah, ini tadi teman-temannya satu kelas menyampaikan kepada saya. Iya, Nah, iya, iya. saya sebagai wali kelas pasti itu menjadi tanggung jawab saya. Anak-anak saya banyak yang tidak masuk, seperti itu Bu Ratna. Itu pelajarannya tertentu atau sering atau gimana? Sering Bu Ratna. Sering. Nah, iya, sering. Mereka sering tidak masuk seperti itu. Masih informasi itu yang masih saya dapat dari teman-temannya. Oh Iya. Karena panjenengan tidak setiap hari masuk ya. Nah, itu Bu Iya. Ratna, karena tidak setiap hari masuk dalam kelas kan Bu. Iya. Jadi mereka menyampaikan tadi bahwa ada beberapa anak yang sering tidak masuk sekolah. Nah, ini menjadi beban saya ini. Iya, Kalau iya, anak-anak betul, Bu. tidak masuk, Iya. pastinya Bu Ratna tidak hanya mereka yang tidak masuk yang rugi, tetapi juga pasti guru-gurunya juga merasa rugi. Karena apa? Tujuan pembelajarannya ini tidak maksimal ke Iya, semua iya, anak. Nah, iya. pastinya ini kan nanti akan menjadi beban guru. Seperti itu Bu Ratna. Iya, jenengan wali kelas otomatis yang ditabraki nggih, semua nabrak jenengan. Mesti gurunya nabrake ke wali kelas soalnya ya siswanya kan milik jenengan gitu. Iya. Seperti itu. Iya, Bu Ratna. Ya, terus kemudian Bu Siti kira-kira jenengan sudah melakukan apa untuk mengatasi siswa yang tidak masuk beberapa kali itu? Sebenarnya teman-temannya sekelas sudah pernah sebagian menyampaikan ke saya Bu Ratna bahwa ada beberapa anak yang tidak masuk. Iya, Nah, setelah saya mendengar itu, saya memanggil, iya. memanggil mereka, kemudian saya ajak diskusi. Kenapa mereka sering tidak masuk? Kemudian kami saling diskusi. Kami membuat kesepakatan dan saya berusaha menggali ke mereka kenapa alasannya tidak masuk. Iya. Walaupun sebagian dari mereka masih mengungkapkan sesuatu yang hanya berupa alasan-alasan yang kurang jelas seperti itu Bu Ratna. Jadi ketika saya nasihati, saya ajak diskusi, saya minta mereka untuk disiplin masuk, mereka hanya iya. Tetapi Aduh, ada tetapinya Bu Ratna. kira kepanggih gitu. Tapi panjenengan harus semangat, Bu. Iya. Harus digali terus, artinya harus segera diatasi lah seperti itu. Terus kira-kira Bu, kira-kira panjenengan punya rencana seperti apa ketika yang pertama tadi efektif nomboten Bu kira-kira? Sepertinya tidak efektif Bu, karena walaupun saya sudah menasihatinya, mereka masih mengulangi lagi. Iya. Mereka masih sering tidak masuk. Makanya ini tadi ketika saya masuk kelas, saya dilapori lagi oleh teman-temannya bahwa teman-temannya masih sering tidak masuk juga. Jadi sepertinya kurang efektif. Itu Bu Ratna yang tadi membuat saya aduh. Kira-kira gimana Bu, solusi apa lagi yang kira-kira bisa jitu gitu loh Bu, sehingga mereka mau masuk sekolah aktif seperti itu? Solusi nih Bu. Apa Bu? Jika kemarin mereka sudah saya panggil, saya nasihati, ternyata belum efektif, mungkin saya akan diskusi dengan guru BK dulu Bu Ratna. Karena kan guru BK paling tidak sudah pernah mengadakan coaching, mengadakan
pendekatan nih, konseling pada anak, pastinya guru BK akan tahu karakter anak ini. Nah, nanti mungkin saya akan diskusi dulu dengan guru BK untuk menyampaikan masalah saya ini seperti itu, dan mungkin nanti saya akan membuat rencana-rencana lagi yang lain mungkin Bu Ratna. Iya, mungkin kalau nanti guru BK memanggil ya, akan ada istilahnya permasalahan baru. Artinya gini, ketika guru memanggil, permasalahannya itu lebih jelas gitu loh. Lebih jelas. Ya, permasalahan mungkin lebih jelas. Kenapa kok dia nggak masuk? Mungkin dengan guru BK-nya lebih fair, lebih berani terbuka. Mungkin itu Bu Ratna. Nanti saya akan konsultasi ke guru BK. Dan mungkin jika saya setelah konsultasi dengan guru BK ternyata memang kira-kira Bu Ratna, jika memang masih masalah ini belum teratasi, mungkin saya akan memanggil orang tua mereka. Oh gitu. Saya akan berusaha memanggilnya dulu untuk konsultasi menyelesaikan masalah ini. Nah, jika memang juga saya mendapati orang tua yang sulit datang ke sekolah, kan kami tidak tahu Bu Ratna kesibukan orang tua, bagaimana keadaan orang tua di rumah, bagaimana yang mengakibatkan anak itu juga sering tidak masuk. Apakah karena orang tua kurang memperhatikan anaknya? Jadi kan saya juga harus menggali informasi dari orang tua. Jika memang orang tuanya juga sulit jika saya panggil, mungkin saya nanti akan home visit Bu Ratna. Mungkin itu nanti rencana kesekian kali setelah saya melaksanakan rencana sebelumnya. Nanti baru saya melaksanakan home visit agar datanya lebih valid, jadi anak mungkin tidak membuat alasan-alasan lagi seperti itu. Jadi nanti mungkin saya butuh kolaborasi, pendekatan, sharing head to head bersama orang tua agar tahu apa masalah aslinya ini. Ngoten Bu Ratna mungkin ya. Bagus sekali Bu, panjenengan hebat. Artinya panjenengan sudah bisa merencanakan beberapa alternatif ketika yang satu tidak tercapai, yang kedua, yang ketiga, dan yang keempat. Dan saya berharap kolaborasi yang bersama ini nanti bisa menghasilkan suatu kesepakatan dan menghasilkan suatu keputusan muncul dari anak didik panjenengan sehingga dia mau berubah seperti itu. Amin. Memang kolaborasi itu penting gitu, Iya, soalnya kita di sekolah cuma 7 jam, selain itu di rumah. Jadi kondisi orang tua harus tahu seperti apa, anaknya seperti apa di rumah. Seperti itu. Bagus sekali Bu Siti. Saya harap Bu Siti segera bisa menerapkan apa yang menjadi rencana panjenengan. Terus sekarang gini Bu Siti, kira-kira siapa Bu Siti yang pihak mana atau siapa yang bisa mengingatkan bahwa panjenengan punya rencana seperti ini? Karena kesibukan panjenengan, pihak siapa yang bisa mengingatkan supaya rencana aksi panjenengan bisa tercapai? Siapa yang mengingatkan gitu? Mungkin anak-anak gitu, anak-anak di kelas, terutama nanti perangkat kelasnya yang mengingatkan saya. Jadi yang memberikan informasi juga ke saya bagaimana nanti mereka aktif memberikan informasi ke saya tentang temannya yang tidak masuk itu. Nah dari situ kan saya nanti bisa mengambil data gitu. Oh kalau memang anak-anak saya ini masih sering tidak masuk atau mungkin mulai disiplin masuk. Nah itu mungkin nanti saya akan minta bantuan anak-anak terus memberikan informasi ke saya, karena memang saya kan tidak setiap hari masuk kelas. Mungkin itu Ibu. Apa namanya tadi? Perangkat kelas. Perangkat kelas itu sama dengan pengurus kelas pengurus kelas nanti bisa mengingat panjenengan. Persoalannya panjenengan tidak setiap hari. Nah, betul tidak bisa setiap hari guru mabel gonta-ganti kelas. Betul. Memang betul Bu, kita berkomitmen itu harus ada yang mendukung dan mengingatkan.
Alhamdulillah panjenengan punya strategi dan punya istilahnya punya lingkungan yang mendukung panjenengan supaya apa yang menjadi rencana panjenengan dan mengingatkan panjenengan, sehingga insya Allah rencana itu nanti akan segera terwujud. Terus kira-kira kapan Bu panjenengan bisa melaksanakan itu? Mungkin saya laksanakan minggu depan gitu. Mungkin saya menunggu informasi dari perangkat kelasnya, pengurus kelasnya. Kalau memang masih sering didapati murid-murid saya tidak masuk, mungkin saya langsung ke guru BK, selanjutnya tindak lanjut ke orang tua. Mungkin seperti itu. Nunggu informasi terbaru dari anak-anak. Nanti kalau saya langsung pindahkan, ternyata anak-anak sudah masuk lagi. Nah, nanti jadi saya mengambil data dulu dari anak-anak. Gitu. Semoga rencana panjenengan nanti bisa terwujud dan anak-anak dengan sendirinya bisa aktif, karena ini ada kebutuhan mereka, anak mereka yang sekolah dan mereka yang harus bertanggung jawab atas dirinya. Bu Siti, terus perasaannya panjenengan sekarang gimana? Gak lega ya Bu, bebannya ini sudah mulai terangkat. Bebannya terangkat. Pak Rida sudah ada gambaran apa yang akan saya lakukan nanti untuk mengatasi masalah di kelas saya, anak-anak saya, agar bisa aktif, karena takutnya nanti kalau tidak segera diselesaikan mereka akan rugi sekali. Ketinggalan pelajaran dan sebagainya itu pasti akan menghambat semuanya. Seperti itu. Saya jadi penasaran Bu, kira-kira gimana hasilnya gitu loh, karena saya juga punya murid seperti itu. Iya. Dan saya nunggu jawaban panjenengan sehingga saya bisa nanti punya gambaran kalau murid saya perlakuannya seperti apa. Seperti itu. Alhamdulillah gitu Insya Allah proses coaching ini bermakna dan bermanfaat. Saya kira kok sudah capek Bu, saya sudah terus panjenengan juga sudah capek ini karena soalnya sudah jam 2 lebih Bu. Mungkin bisa disambung besok Bu. Siap Bu Ratna. Nanti kalau ada persoalan, kalau saya butuh panjenengan, saya akan menghubungi panjenengan. Saya kira cukup sekian. Terima kasih. Kita akhiri kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi proses coaching sudah berjalan lancar. Saya ucapkan terima kasih kepada Bu Ratna dan juga Bu Siti yang telah melaksanakan proses coaching tadi. Saya juga telah mengamati tadi yang sudah jenengan berdua lakukan, yaitu untuk proses coaching tadi saya perhatikan sudah berjalan lancar. Alur Tirta juga sudah nampak Bu dari proses coaching tadi. Nah, selanjutnya ini saya akan melakukan diskusi lanjutan kepada coach yaitu Bu Ratna berkenaan dengan hasil coaching yang tadi baru saja dilakukan. Pertanyaan pertama Bu Ratna, ini apa yang sudah Bu Ratna lakukan tadi pada saat melakukan coaching tadi, yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan tadi apa? Indikatornya. Indikator yang saya kembangkan tadi kan memberikan pertanyaan berbobot kepada Bu Siti, dan Bu Siti sudah menggali sendiri solusi yang menjadi permasalahan beliau, dan beliau mengungkapkan solusinya di aksi di rencana aksi yang beliau ingin terapkan. Jadi muncul gagasan, ide, potensi itu dari beliaunya sendiri. Seperti itu Bu. Jadi permasalahan yang timbul itu solusinya dipecahkan atau dicari dari Bu Siti. Jadi tadi Bu, seperti yang sudah disampaikan oleh Bu Ratna tadi saat praobservasi, kompetensi yang ingin dikembangkan adalah menyampaikan pertanyaan berbobot.
Nah, setelah saya mengamati tadi ya dari proses coaching Bu Ratna dan juga Bu Siti tadi sudah luar biasa Bu, bisa melakukan coaching dengan baik dan juga alur tirta yang digunakan juga sudah nampak, pertanyaan berbobotnya juga sudah nampak Bu menurut saya. Dan Bu Ratna juga tadi sudah bisa membantu Koci dalam menemukan solusi, menggali ide-ide dari Koci gitu Bu. Okay. Pertanyaan terakhir dari saya Bu, selanjutnya kira-kira kompetensi apalagi Bu Ratna yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil tadi melakukan coaching tadi yang baru saja Bu Ratna lakukan, itu kompetensi yang ingin dikembangkan apalagi selain mengajukan pertanyaan berbobot? Ya, terima kasih Bu Septi. Selain pertanyaan berbobot, saya ingin mengembangkan kompetensi presensi atau menghadirkan diri saya secara penuh, dan kemudian saya juga akan mengembangkan kompetensi mendengarkan secara aktif. Jadi saya tidak akan menyela ketika ketika coach memberikan jawaban atau mengungkapkan permasalahan dan solusi, sehingga saya secara aktif menjadi pendengar, sehingga coach bisa mengungkapkan solusi atau ide-ide yang mereka punya untuk menjadi solusi atas permasalahan yang mereka miliki di kelas atau apapun lah permasalahan yang beliau miliki, seperti itu. Bagus sekali Bu. Jadi setelah kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot, tadi Bu Ratna juga ingin mengembangkan kompetensi yaitu present dan juga mendengarkan aktif. Semoga kita semua berproses belajar bersama ya Bu, supaya bisa menjadi coach yang baik, menjadi coach yang bisa memberi menggali potensi dari coach. Okay. Saya rasa cukup sekian observasi saya saat proses coaching tadi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Ratna, selamat siang Bu Septi. Siang Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik sekali. Baik sekali. Alhamdulillah. Bu Ratna, Bu Septi, hari ini saya akan melaksanakan observasi terhadap coaching yang akan jenengan lakukan. Nah, semoga dalam pelaksanaan coaching nanti Bu Septi sebagai coach dan Bu Ratna sebagai coaching, diharapkan nanti panjenengan dalam melakukan coaching jenengan bisa menggunakan alur tirta dengan baik, yaitu yang pertama yaitu tujuan, kemudian identifikasi masalah, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga nanti akan ditemukan ide-ide atau solusi dalam mengatasi sebuah masalah. Nah, sebelum pelaksanaan observasi ini, saya akan mengadakan diskusi dulu bersama coachnya yaitu Bu Septi. Nah, saya awali dulu dengan memberikan pertanyaan di mana ini nanti akan memberikan gambaran kepada saya untuk melaksanakan observasi dalam pelaksanaan coaching yang akan jenengan lakukan. Seperti itu Bu Septi, kira-kira kompetensi coaching apa yang akan Bu Septi berikan nanti ketika proses coaching? Kompetensi yang ingin saya berikan Bu, yang pertama tentunya presence, yaitu kehadiran penuh, dan juga saya ingin nanti bisa mendengarkan aktif apa yang disampaikan oleh coach, dan juga saya ingin belajar mengajukan pertanyaan berbobot pada coach saya. Oke, berarti bisa present, kehadiran penuh, kemudian menggali pertanyaan berbobot, kemudian mendengarkan secara aktif. Nanti saya akan berusaha menilai kompetensi yang akan jenengan lakukan ketika proses coaching. Nah, kira-kira
ini kompetensi spesifik apa yang ingin Bu Septi kembangkan dalam proses coaching nanti? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif. Jadi saya akan berusaha mendengarkan aktif ya dari coach saya, dari Bu Ratna, nanti agar Bu Ratna bisa mengeluarkan solusi, mempunyai ide-ide untuk mengatasi permasalahannya. Gitu ya. Mendengarkan aktif ya, agar nanti bisa memberikan umpan balik kepada coach yang mengungkapkan segala permasalahan dan mengungkapkan segala idenya. Seperti itu ya. Kira-kira Bu Septi, indikator apa ini yang bisa yang agar indikator ketercapaian seperti apa sehingga nanti kompetensi dalam coaching nanti bisa kelihatan tercapai? Indikatornya saya rasa karena nanti yang saya kembangkan adalah mendengarkan secara aktif ya Bu. Indikatornya nanti kalau sudah muncul semua Bu alur tirtanya itu saya rasa sudah terlihat kompetensinya alur tirta. Lalu ketika saya mendengarkan Bu Ratna tidak memotong pembicaraan seperti itu Bu. Berarti nanti ketika jenengan bisa memahami Bu Ratna dan jenengan tidak memotong pembicaraan ketika coach mengungkapkan, itu nanti menjadi indikator ketercapaian. Oke, alhamdulillah saya sudah mengambil kata kunci dari nanti yang akan saya observasi ketika panjenengan melakukan coaching. Semoga nanti berjalan dengan lancar dan dapat dilaksanakan dengan baik, hasilnya juga bermanfaat buat kita semuanya. Monggo saya persilahkan Bu Septi dan Bu Ratna untuk melakukan coaching. Terima kasih Bu Siti. Kita mulai ya Bu Ratna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu. Gimana kabar Bu Ratna hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Tapi kok kelihatannya lesu ini Bu ya, tidak seperti Bu Ratna biasanya. Iya. Kelihatan tuh Bu, saya kayak capek gitu. Iya. Jadi nanti supaya pembicaraan kita nanti bisa bermanfaat untuk Bu Ratna. Ini kira-kira apa Bu Ratna yang ingin dibicarakan saat ini? Iya. Gini loh Bu, saya tuh hari ini memang ini agak pusing Bu, karena memikirkan anak-anak itu loh Bu. Tadi saya ajar, saya padahal sudah benar-benar semangat mengajarnya, tapi ada beberapa anak yang tidur di kelas. Tidur di kelas. Iya. Tidur di kelas. Kira-kira apa Bu penyebabnya kok anak-anak bisa tidur di kelas itu? Penyebab tidur di kelas? Okay. Tadi saya bangunkan, saya tanya, kenapa kamu kok tidur di kelas? Terus dianya jawab, karena tadi malam itu mainan HP Bu di rumah. Ada yang keluar malam seperti itu, pulangnya terlalu malam sehingga ngantuk. Jadi nggak fokus pada pembelajaran, mereka tidur. Iya. Apa yang Bu Ratna inginkan nanti dari perbincangan kita? Bu Ratna ingin mendapatkan apa? Ya kalau nanti ketika kita berdiskusi, saya berharap saya bisa menemukan solusi bagaimana cara mengatasi siswa yang tidur itu. Karena kemarin tadi sudah saya bangunkan, tapi tidur gini ya bisa bangunkan, melek, tapi tidur lagi. Ditinggal tidur saya, kita 5 anak Bu. Pusing kepala ini. Iya Bu, saya bisa memahami Bu Ratna ya. Karena 5 anak tertidur di kelas. Iya. Permasalahannya seperti itu. Lalu menurut Bu Ratna, selama ini apa yang sudah Bu Ratna lakukan agar anak-anak tidak tertidur di kelas Bu? Iya. Biasanya saya itu di awal-awal pelajaran ketika saya datang, kan saya sering-sering jamnya itu terakhir gitu ya. Itu saya membuat
permainan atau ice breaking. Nah, ketika saya membuat di awal ice breaking itu anak-anak semangat tuh. Jadi anak-anak menirukan, artinya aktif seperti itu. Tapi saya kan ice breaking cuma di awal saja, sebenarnya saya pelajaran lagi seperti itu. Tapi ada beberapa yang tidur lagi. Jadi ketika ice breaking itu bangun terus tidur lagi seperti itu. Jadi metode saya itu kemarin masih menjelaskan, belum mengadakan metode lain, masih ceramah seperti itu. Iya Bu. Iya. Berarti Bu Ratna sudah melakukan ice breaking ya Bu? Iya. Iya. Kira-kira ice breaking tadi efektif apa belum menurut Bu Ratna? Kalau dilihat dari hasil siswa, maksudnya perilaku siswa atau attitude-nya itu kan masih tidur, berarti saya pikir-pikir ice breaking saya itu untuk sementara saja, jadi belum efektif gitu. Jadi mereka masih perlu perlu tidak lanjut lagi, cara mengatasinya seperti apa, seperti itu pembelajarannya yang perlu saya ubah gitu loh Bu, perlu saya modifikasi lagi seperti itu. Kira-kira Bu Ratna memiliki solusi lain mungkin yang bisa diterapkan? Ya, karena tadi ice breaking kan Bu Ratna rasa kurang efektif gitu. Mungkin ada ide atau solusi lain yang Bu Ratna ingin lakukan biar mereka itu bergerak, artinya menggunakan motoriknya. Itu gimana ya kalau saya mengadakan diskusi kelompok saja? Diskusi kelompok, saya bagi menjadi beberapa ya berdasarkan minat. Kan saya minggu depan materinya tentang sekolah lanjutan. Nah, saya kok terbersit ide, saya membagi anak-anak menjadi beberapa kelompok sesuai dengan minat mereka dalam memilih sekolah lanjutan yang mereka inginkan. Oh begitu ya Bu, jadi berdasarkan minat ya? Iya. Iya, sepertinya ya Bu, kalau berdasarkan minat, anak-anak minatnya sama, mungkin bisa berkomunikasi dengan lebih baik, gitu Bu? Iya, bayangan saya seperti itu. Ya, terus Bu, masing-masing kelompok nanti saya suruh membuat yel-yel atau pantun lah, biar mereka itu bisa fresh gitu loh Bu, mereka bisa mengemukakan ide-ide mereka supaya mereka kreatif, inovatif seperti itu. Ya, supaya mereka bisa bersemangat di jam-jam terakhir gitu ya. Bagus sekali ya tadi rencananya Bu Ratna gitu. Ada ice breaking, lalu ada model metode pembelajaran berkelompok sesuai minat, dan juga membuat yel-yel. Saya rasa juga itu bisa diterapkan gitu di kelas Bu Ratna. Kira-kira Bu, ini rencananya, rencana aksi Bu Ratna ini kapan Bu akan dilakukan? Insya Allah, karena besok saya ada jam mengajar di kelas 9A, saya akan menerapkan metode itu Bu. Nanti saya mencoba membuat link minat sekolah lanjutan apa yang mereka inginkan, dan biar mereka bisa mengisi link di rumah. Setelah mengisi link, besok tinggal mengelompokkan anak-anak sesuai dengan pengisian link tersebut, sehingga bisa langsung saya terapkan seperti itu. Luar biasa ya tadi idenya Bu Ratna, rencananya Bu Ratna, jadi langsung dilakukan solusinya langsung dilakukan di rumah, jadi anak-anak langsung merespon dan besok bisa langsung eksekusi. Kira-kira siapa Bu Ratna yang bisa membantu Bu Ratna menjalankan komitmen ini, menjalankan rencana ini? Yang dapat membantu saya pikir kok ketua kelas Bu. Ketua kelas itu mungkin bisa ngoprak-ngoprak teman-temannya untuk segera mengisi link, dan kemudian saya besok sebelum saya masuk dikondisikan tempat duduknya sudah siap seperti itu, sudah tertata biar tidak menghabiskan waktu seperti itu. Bagus sekali Bu.
Jadi Bu Ratna ini selain sebagai guru BK juga berkolaborasi dengan siswanya supaya pembelajarannya lebih menarik, supaya anak-anak tidak mengantuk saat jam pelajaran terakhir. Oke, bagus sekali Bu ya solusinya. Semoga bisa diterapkan. Nah, sekarang bagaimana ini perasaan Bu Ratna setelah mendapatkan ide atau solusi tadi? Perasaan saya jadi enteng Bu, enteng, lega. Ternyata solusi-solusi yang saya kemukakan panjenengan respon dengan baik, panjenengan memotivasi saya untuk segera melakukan aksi nyata, sehingga apa yang menjadi unek-unek atau permasalahan saya itu insya Allah segera bisa teratasi. Terima kasih sekali Bu Ratna sudah berbagi dengan saya ya. Ini saya tunggu ceritanya lagi Bu. Insya Allah kan minggu depan kita bertemu lagi. Saya tunggu cerita dari Bu Ratna. Baiklah Bu, saya akhiri proses coaching kita. Semoga kita bisa bertemu kembali dan juga ide dan juga solusi Bu Ratna rencananya tadi bisa berjalan dengan lancar ya. Amin. Baiklah Bu, selamat siang ya Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya ucapkan terima kasih kepada Bu Ratna dan Bu Septi. Proses coachingnya sudah selesai dan alhamdulillah tadi waktu proses coaching saya menilai dan mengobservasi ketika jenengan coaching tadi luar biasa. Alur ceritanya dalam proses coaching tadi sudah nampak. Bu Septi juga luar biasa bisa menggali pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk Bu Ratna, dan juga Bu Ratna juga bisa menggali potensinya sehingga bisa mengungkapkan ide-idenya untuk mengatasi masalah Bu Ratna. Nah, selanjutnya saya ingin mengadakan percakapan sebentar ya bersama Bu Septi sebagai coach. Nah, ini sebagai tindak lanjut tadi nggih dari proses coaching yang jenengan lakukan tadi, kira-kira indikator ketercapaian kompetensi yang jenengan kembangkan tadi dalam proses coaching itu bagaimana Bu Septi? Alhamdulillah Ibu, tadi ketika proses coaching tadi saya sudah melaksanakan kompetensi yaitu mendengarkan aktif. Jadi saya bisa memandu coach saya agar bisa menggali sendiri solusi yang dari permasalahan yang coach saya hadapi, yaitu Bu Ratna tadi. Sudah ada rencana aksi yang dilakukan dan tadi sudah berencana sesegera mungkin untuk segera menyelesaikan masalah. Gitu ya. Jadi Bu Septi sudah menemukan indikator-indikator ketercapaian kompetensi mana yang ingin Bu Septi kembangkan seperti itu nih. Dan alhamdulillah tadi saya juga sudah mengamati Bu Septi sudah berusaha mengembangkan kompetensi itu, di mana Bu Septi berusaha mendengarkan secara aktif apa yang disampaikan Bu Ratna, sehingga Bu Septi juga bisa memberikan umpan balik secara tepat kepada Bu Ratna nggih. Bu Septi juga tidak memotong pembicaraan Bu Ratna, sehingga Bu Septi bisa secara aktif mendengarkan dan memberikan umpan balik dengan baik. Nah, selanjutnya Bu Septi, ketika Bu Septi sudah berusaha dan bisa mengembangkan kompetensi Bu Septi tentang mendengarkan secara aktif, kira-kira apa ini Bu Septi yang ingin Bu Septi tingkatkan lagi atau kembangkan lagi mengenai kompetensi coaching ini Bu? Saya ingin mengembangkan kompetensi inti yang lain, yaitu presence, kehadiran penuh Ibu, dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, ini saya juga masih belajar. Semoga saya bisa mengembangkan ketiga kompetensi inti dari coaching ini. Jadi selain mendengarkan secara efektif Ibu, secara aktif tadi yang sudah Bu Septi berusaha kembangkan, Bu Septi setelah ini berusaha untuk menindaklanjuti kompetensi yang lain untuk dikembangkan, yaitu mengajukan pertanyaan berbobot dan juga
present ya, kehadiran penuh, karena kalau kita tidak berada di sini sepenuhnya pastinya tidak bisa memberikan umpan balik kepada coaching. Alhamdulillah proses coaching hari ini berjalan lancar. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi buat Bu Ratna dan Bu Septi. Semoga coaching ini tadi bisa memberikan manfaat buat kita, dan juga selanjutnya kita bisa saling memberikan motivasi positif sehingga kita dapat membersamai anak dengan baik. Saya kira sampai di sini pembicaraan kita hari ini, diskusi kita hari ini, Bu. Tetap semangat untuk menemani murid-murid kita. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.